Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu kembali dan mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa kami rindu kuasa-Mu melawat kami dan firman yang sebentar kami akan renungkan biarlah memberkati kami dan menuntun kami ke jalan-jalan yang Kau kehendaki. Kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19 berkata, "Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku." Saudaraku, dalam memenuhi panggilan Tuhan Yesus, Rasul Paulus yang tadinya adalah seorang yang kejam, seorang pembunuh, bahkan hendak membinasakan kekristenan, kini menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dalam menjalankan tugas pelayanan itu, ia banyak sekali mengalami apa yang namanya pengorbanan. Sebagaimana yang kita baca di dalam firman Tuhan di atas, saudaraku, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanannya itu, ia kerap kali mengalami penderitaan, bahkan pergumulan yang sering kali merenggut nyawanya. Semua itu ingin menggambarkan bahwa ciri utama sebuah pelayanan kepada Kristus adalah pengorbanan. Jika belum ada pengorbanan, sesungguhnya kita masih belum melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena tidak ada sesuatu yang kita korbankan atau kita berikan kepada Allah. Umumnya, orang hanya mau melayani Tuhan saat keadaannya sedang baik-baik saja atau normal-normal saja. Bila keadaannya tidak baik atau tidak normal, maka ia mulai enggan untuk melayani Tuhan, atau bahkan bisa jadi tidak mau beribadah lagi kepada Allah. Padahal saudaraku, sesungguhnya pengorbanan itulah yang sangat diperhitungkan oleh Allah ketika kita mengiring Tuhan atau melayaninya. Jadi, kita hanya dapat dikatakan sedang melayani Tuhan jika kita telah berkorban sesuatu kepada Allah. Apapun bentuk pengorbanan itu, entah itu waktu, entah itu pikiran, entah itu perasaan, tenaga, bahkan harta benda yang kita miliki. Pelayanan yang tidak mengorbankan apapun tidak akan mencapai apapun di hadapan Allah. Demikian juga saat kita beribadah, bila tidak ada korban yang kita berikan kepada Allah, entah itu korban pujian penyembahan atau korban persembahan-persembahan yang kita berikan kepadanya, maka kita belum dapat dikatakan sedang beribadah kepada Allah. Sebab jika tidak ada kadar kesulitan atau pengorbanan di dalam melayani Tuhan atau dalam peribadatan kita kepada Allah, maka pelayanan kita itu tidak akan mendapatkan berkat. Pertanyaannya, mengapa pengorbanan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam pelayanan kita? Harus diingat saudaraku bahwa Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya dalam melayani Allah yang Maha Tinggi seringkali menunjukkan sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar yang diberikan Tuhan Yesus adalah ketika ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena itu saudaraku yang dikasihi Kristus, ketika kita hendak melayani Tuhan, ada beberapa hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, setiap pelayan Tuhan harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan bukan untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Filipi 1 ayat 21. Apalagi hanya untuk mencari puji-pujian dari manusia untuk dirinya sendiri dan kehormatan dan minta dihargai. Itu sama sekali bukanlah ciri seorang pelayan. Belajarlah dari tokoh-tokoh Alkitab
yang rela menyerahkan hidupnya dan berkorban apapun untuk melayani Allah mereka. Musa contohnya, ia rela mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penghakiman Allah. Keluaran 32 ayat 30 sampai 35. Rasul Paulus, ia juga rela dikutuk jika itu memberi keselamatan bagi orang-orang Israel. Roma 9 ayat 1 sampai ayat 3. Semua ini, saudaraku, ingin menunjukkan betapa pelayanan itu melibatkan apa yang namanya pengorbanan. Yang kedua adalah bagaimana kita merespon setiap kesulitan dalam pelayanan, menunjukkan apakah kita sedang melayani diri kita sendiri atau kita melayani Allah. Orang yang melayani Allah, saudaraku, ia tidak mudah patah semangat, ia tidak ngambekan, dan tidak mudah lari dari kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Cara kita menghadapi kesulitan dalam pelayanan menunjukkan apakah kita melayani untuk kekekalan ataukah untuk sesuatu yang bersifat sementara. Jika kita masih mudah marah dalam pelayanan, mudah tersinggung, maju mundur, mengandalkan mudi, kadangkala maju, kadangkala mundur, tergantung moodnya, maka kita harus hati-hati, saudaraku. Jangan-jangan kita tidak sedang melayani Allah, tetapi melayani diri kita sendiri. Harus diingat, penjelasan di atas tadi semua berbicara tentang melayani adalah pengorbanan. Maka bila kita diminta berkorban, terutama ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, maka seharusnya kita bersyukur karena kita dianggap layak untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena itu, saudaraku, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melayani Tuhan dengan benar, dengan sikap yang benar, dengan motivasi yang benar, supaya olehnya kita dapat memuliakan Allah yang Maha Tinggi dengan benar pula. Karena itu, saudaraku, marilah kita belajar setia dalam melayani Tuhan, baik maupun tidak baik waktunya, baik maupun tidak baik keadaannya, baik dalam keadaan krisis, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan dihormati dan dimuliakan, dalam keadaan dihina dan dilecehkan. Mari kita tetap melayani Tuhan. Ingatlah bahwa apapun yang telah kita korbankan kepada Allah, apapun itu bentuknya, semua tidak sia-sia dan pasti diperhitungkan oleh Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika Engkau panggil kami untuk melayani Engkau, dan itu adalah sebuah kehormatan. Dan bila dalam pelayanan itu kami menghadapi tantangan, kami menghadapi hambatan, kami menghadapi berbagai-bagai kesulitan, bantu kami untuk tidak undur, bantu kami untuk tidak lari, melainkan menghadapinya dan bahkan menyelesaikannya dengan pertolongan Tuhan. Kiranya firman-Mu memberkati kami, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih